لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قوة وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan di dalam perjuangannya, dan insyaallah lelahnya dihitung nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati imana labbaik ya Rasulullah
labbaik ya nurullah, labbaik ya habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Tidaklah seorang hamba akan duduk di dalam majlis yang penuh keberkahan. Tidaklah seseorang hamba yang duduk di dalam tempat yang dimana perkumpulan yang saling mencintai. Tidak lain dan tidak bukan terkumpulnya karena izin dari Allah untuk memuliakan manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, memuliakan sesuatu makhluk yang tidak ada batasan kemuliaan kecuali hanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, datang ke tempat ini senang enggak? Gembira enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Ada yang buat lebih gembira perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang akan kumpul di dalam satu majlis kecuali perkumpulan tersebut jika menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah akan turunkan ribuan malaikat untuk beristighfar kepada Allah agar semua dosa yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Senang enggak? Bahagia enggak? Datang ke sini bawa dosa apa bawa duit? Bawa dosa bawa duit? Duit nggak bawa? Mudah-mudahan yang kurang rezeki Allah buka pintu rezeki yang berkah. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang sudah ketemu jodoh belum diberikan keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh salehah. Yang sudah ada anak, Allah jadikan anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, ini biasa kalau di sini acara sampai jam berapa? Hah? Subuh. Kuat. Sanggup. Aing teu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya bahas cinta dulu boleh? I love you. TikTok. Perempuan mah begitu ya, orang bilang I love you-nya sama laki-laki juga. Perempuan mah suka baper. Makanya anak muda, jangan pernah kasih harapan palsu. Ini nama daerahnya apa? Desa apa gitu? Kadu Bungbang. Kalau katanya orang desa Kadu Bungbang, love is blind. Ngartos lah. Sarua aing teh. Cinta itu kotok. Tahu kotok?
remang-remang. Sesuatu yang kurang baik jadi baik, yang sudah baik jadi indah. Karena sesuatu apa yang dilihat karena cinta, semua akan merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Betul? Contoh, ada yang mau ikut pulang sama Habib katanya. Lu ngapa lu Kiri. Don't worry, aing udah laku. Sorry cinta aku tidak pernah terbagi 2, 3, 4. Jadi tenang lah. Saya mah tipe cowok setia. Setiap tikungan ada. Terus nggak nih? Saya masih bahas cinta nih. Tuh sampai mana tuh tadi tuh? Contoh, kata cinta, sesuatu yang dilihat orang lain nggak baik bisa menjadi baik. Contoh ya, ada orang gembrot. Maaf, jangan tersinggung. Ini kan contoh. Tahu gembrot? Duduk susah, bangun susah. Ada? Kalau itu mah enggak. Sekel kalau itu mah. Kata cinta apa? Semok, gemoy, montok. Kata cinta itu berubah suasana. Ada orang yang cintanya gak mandang jarak. Dari sini ke Serang Kota jauh apa dekat? Ada nggak yang nikah sama orang Serang Kota? Ada nggak? Kata cinta apa? Dekat. Apapun jaraknya, Bib, yang penting cinta saya bisa gapai. Betul nggak? Itu karena ada orang yang ini kata cinta nih ya. Katanya cinta. Ada orang pesek kata cinta apa? Fitnah. Kalau katanya orang yang lagi jatuh cinta dikemas bahasanya lebih indah. Mancung yang tertunda. Mengemas sesuatu biar terlihat karena cinta. Sesuatu yang namanya sudah hatinya tertutup karena cinta, lisannya pasti keluar siapa orang yang kita cintai, pasti dibicarakan. Betul nggak? Cinta adanya di mana? Di hati atau di luar? Di mulut atau di hati? Benci adanya di mana? Benci adanya di mana? Benci dan cinta ini beda tipis. Ada orang yang benci. Ini orang tiap hari sholat di masjid. Ini orang tiap hari ngaji. Karena si pembenci yang melihat, apa kata si pembenci kelakuan orang tersebut? So alim. Betul nggak? Tumben sholat. Kata pembenci. Ada orang yang dicintai tiap hari mabuk. Tiap hari sampai nyusruk ke got. Cinta yang ngomong apa kata cinta? Kesian, lagi banyak pikiran. Betul nggak? Karena cinta membutakan sesuatu yang baik jadi indah. Yang jelek kalau karena benci jadi tambah buruk. Ini kebencian. Keindahan sesuatu tidak akan pernah diukur kalau bukan karena cinta. Pepatah ada syair. Salah satu syair ini mengatakan, "Fasyaribul hamar yabhu ba'da sakratihi."
Orang yang minum khamar, setelah dia mabuk, pasti dia akan bangkit dan dia akan sadar dari mabuknya. Dan apa yang dia lakukan gak bakal pernah diingat. Fasyaribul hubbi tulil umri sakrano. Orang yang namanya mabuk cinta sampai akhir umurnya, sampai ajal menjemputnya, akan mabuk di dalam cintanya. Betul nggak? Betul nggak? AA pernah cinta nggak, A? Enggak. Lu nggak pernah cinta, A? Apa setiap kali nembak nggak pernah diterima kali ya? Itu. A, anak muda, anak muda, kerja, cari duit yang halal, jangan selot. Paham? Indonesia tingkatan judi nomor 1, judi online nomor 1 se-Indonesia. Yang paling banyak anak muda. Saya nggak yakin kalau anak muda sini mah semuanya orang-orang soleh. Anak-anak muda yang punya masa depan. Tapi bohong. Dengerin dulu, dengerin dulu. Setiap sesuatu, laki-laki kalau mau dipandang oleh perempuan, maaf, kadang ada orang minta air, Bib tolong doain. Kalau orang minta air doain, Bib, biar tetap iman, ada doanya. Yang muqallibal qulub, tsabit qalbi ala. Ada. Bib doain, Bib, saya lagi sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Ada salawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha. Ada doanya. Kadang ada anak muda yang minta air, Bib doain biar cepat dapat jodoh. Lepas bingung gua doanya apa ini. Maaf, saya tanya, A, lu kerja nggak? Belum, Bib, nganggur. On. Anak muda kerja banyak duit, jejerin duit di pinggang, perempuan mana pasti mau nggak pakai air doa? Karena perempuan itu zaman sekarang matre. Tahu matre? Tahu matre? Yang perempuan diam ya. Neng diam ya. AA. Perempuan di sini matre nggak? Saya mau tanya dulu, di sini perempuannya matre nggak? Mata duitan nggak? Enggak. Gangguan jiwa. Kalau ada perempuan bilang nggak mata duitan, gangguan jiwa. Ya kita ngomong mah fair-fair aja ya. Boleh nggak? Ya iyalah. Maaf Neng. Neng, kalau ibu Neng dibilang matre, bangga. Ya harus bangga. Kenapa? Cantik itu butuh modal. Betul. Gue nggak ngebelain perempuan kok. Saya nggak ngebelain perempuan, tapi ini kenyataan. Setiap istri dituntut cantik, disuruh wangi, duit teboga. Betul. Tapi alangkah baik seorang perempuan, apa yang dikasih terima. Dikasih dikit alhamdulillah, nggak dikasih syukur alhamdulillah. Kalau sekarang pepatah perempuan beda, ada duit adek sayang, nggak ada duit adek. Ada yang begitu di sini ada, A. Ada yang di sini begitu ada, A. Kalau ada yang begitu tuker tambah. Nih saya pokoknya masih ngomongin cinta nih, belum ke bab maulid. Bab maulid insya Allah perkiraan jam 3. Neng, ibu sayang sama bapak, cinta sama bapak. Kadang-kadang, bapak cinta sama ibu nggak? Enggak.
Yang bapak nggak cinta, ibu nggak cinta, ngapain kawin? Tapi kok bisa punya anak ya? Bu, yang namanya cinta itu kan ada pengorbanan ya. Bapak berkorban nggak buat ibu? Kurang ajar laki begini nih, nggak pernah ngehargain tuh. Bu, dikasih duit rezeki nggak? Dikit apa banyak? Tuh kan nggak ada syukurnya. Orang biasanya, Pak, orang ngundang saya rumah tangga bukan makin langgeng, retak rumah tangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia untuk menebarkan kasih sayang. Ibu nggak sayang sama bapak? Umat siapa berarti? Tugasnya laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alal, jagain perempuannya, sayangin perempuannya. Bukan berarti dinikahin main ditempeleng aja, main dibanting, main dicekek, nggak begitu. Yang namanya laki-laki ayomin, perempuan itu punya perasaan. Akal laki-laki 99, perasaan laki-laki cuma 1. Kalau perempuan perasaannya 99, akal cuma 1. Makanya banyak suami ngakalin istri karena istri nggak punya, nggak ada yang bilang istri nggak punya akal. Yang namanya perempuan itu pakai perasaan. Jangan dikasarin, ngomong jangan ngebentak, pelototin aja, hancur hati istri, Pak. Karena memang perempuan itu perasaannya ibarat cermin, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu. Tahu perasaan? Tahu cermin? Bapak punya cermin di rumah? Punya cermin di rumah? Pernah ngaca? Setiap kali kita lap tiap hari bagus apa enggak? Kalau itu kaca pecah bagaimana? Jatuh? Hancur enggak? Bisa kembali sempurna? Bisa kembali normal? Gak bakal bisa. Begitu juga perasaan perempuan. Kalau dia disakitin, kalau dia disusahin, sakit hatinya, maaf. Yang namanya istri pasti memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya gak bakal hilang. Paham, Paham, Survei membuktikan. Kenapa perempuan perasaannya ibarat cermin? Karena perempuan hidup nggak pernah jauh-jauh dari kaca. Betul nggak? Maaf, kita laki-laki kaca sehari sekali cukup apa enggak? Cukup. Habis mandi nyisir keluar. Perempuan nggak bakal cukup. Betul nggak? Nggak percaya? Lihat, bangun tidurnya perempuan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, naik motor pakai helm, sebelah motor ada mobil. Itu perempuan. Itu perempuan. Nggak percaya? Lihat kalau perempuan lagi bawa motor, ada spion apa enggak? Ada. Spionnya kemana? Rata-rata perempuan kalau udah bawa kaca, Pak, lagi spion pada doa. Orangnya nggak doa, tangannya pada doa itu. Spionnya doa. Kenapa, Neng? Oi, Bu, itu kenapa spion ke muka? Kenapa? Takut hidung loncat. Spion itu ikhtiarnya kita buat nyelamatin kita. Kalau yang namanya Neng, ibu mau ke kanan, nengok dulu spion, lihat ke belakang. Kalau ada motor, jangan dulu. Ibu nggak nyelakain orang, Neng juga nggak nyelakain orang. Kalau lain kali itu spion buat nyelamatin kita, ikhtiar. Paham nggak tuh? Paham nggak?
Makanya Nabi udah bilang 14 abad yang lalu, hei para laki-laki, jangan kalian berjalan di belakang perempuan. Setannya ada, iblis begayutan tuh di perempuan. Nggak percaya lihat sendiri, sen kanan dia belok kiri, sen kiri dia belok kanan. Tuh perempuan kalau udah bawa motor, cuman dirinya sama Allah yang tahu. Betul nggak? Tapi saya punya kesimpulan sendiri. Kenapa perempuan itu nggak pernah mau lihat spion? Karena perempuan nggak mau pernah lihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya, Pak. Masa depannya siapa? Kita laki-laki imam di dalam rumah tangganya. Makanya Nabi diutus oleh Allah ke dunia Rabiul Awal di bulan Maulid ini. Banyak amanah yang Allah titipkan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kenapa nggak di bulan Muharram? Kenapa nggak di bulan Ramadan? Sedangkan bulan Muharram dan Ramadan jelas itu bulan-bulan mulia. Ada salah satu ulama besar dikatakan oleh muridnya, wahai guruku, Lailatul Maulud sama Lailatul Qadar, mana yang lebih mulia? Guru jawab dengan bersumpah, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar ada di dalam Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatin ila akhir. Dan di sini disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000. Lalu kenapa malam Maulid Nabi, dilahirkan Nabi, jauh lebih mulia? Jawaban guru tersebut, demi Allah, kalau bukan karena dilahirkan Nabi, kalau bukan karena Lailatul Maulud, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar. Kalau bukan karena dilahirkan Nabi, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Safar, tidak akan ada Rajab, bahkan tidak akan ada Sya'ban dan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yang namanya Rasulullah, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Rabiul Awal, ahli Arab tahu bahwa bulan Rabiul Awal bulan kesunyian. Ada yang mengatakan bahwa Rabiul Awal itu bulan yang penuh kesialan. Apapun yang dijalani di bulan Rabiul Awal gak bakal manfaat. Tapi Allah merubah bulan Rabiul Awal, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Nabi dilahirkan di bulan Maulid, Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal karena Nabi tidak boleh tertempel dengan sesuatu yang mulia lainnya. Nabi cuma sendiri. Ada, kenapa nggak di hari Jumat? Kenapa nggak di hari Jumat? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Kok Nabi nggak dilahirin di hari Jumat? Jumat itu buat orang-orang yang namanya orang-orang Majusi. Mereka menyembah api setiap hari Jumat. Yahudi setiap hari Sabtu. Hari Minggu orang-orang Nasrani untuk beribadahnya. Tapi Nabi dilahirkan di hari Senin karena tidak ada apapun yang ada di dalamnya, karena kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Belum. Dari tadi gue teriak-teriakan lu gak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap sesuatu kalau karena cinta, lihat Allah lebih dulu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bib, perayaan Maulid ini siapa yang ngajarin kita sih, Bib? Kok ada sih acara Maulid? Saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah berhenti acara-acara Maulid. Yang pertama kali siapa? Bukan nenek moyang kita, bukan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, bukan orang tua kita, bukan. Di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan, ada di dalam hadits qudsi, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maqsun wasir al-maknun awjad qabla al-wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Di sini dijelaskan Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk beritahu penghuni langit dan bumi. Yang merayakan Maulid siapa berarti? Pelopor perayaan Maulid siapa?
Nabi Muhammad tidak akan terlahir ke dunia kalau bukan karena izin Allah. Berarti siapa pelopor, pembuat acara maulid? Allahu Rabbul. Ada panitianya? Ada. Siapa ketuanya? Malaikat Jibril. Siapa jamaahnya? Penghuni langit dan bumi. Semua suruh hadir, datang menyaksikan perayaan saat dimana Nabi dilahirkan ke dunia. Ini adalah Allah atas perintahnya. Karena dari itu perayaan maulid yang kita jalankan, semua ini atas izin, atas apa yang dijalankan oleh Allah. Allah aja memuliakan Nabi, masa kita nggak boleh? Bib, mau ngapain repot-repot acara maulid, buang-buang duit? Saya mau tanya, sewa tenda nyewa nggak nih? Panggung, sound system, nyewa, buang duit nggak? Pakai duit nggak? Saya mau tanya, rugi apa nggak? Rugi apa nggak? Nggak pernah rugi. Ini kira-kira kalau ada yang ngomong begini dijawabnya pakai dalil apa pakai emosi? Pakai dalil apa pakai emosi? Enakan pakai emosi kayaknya ya. Masa orang Banten pakai dalil? Betul nggak? Pakai emosi aja lebih enak ya. Duit gua, yang capek gua, yang lapar, yang keringetan, apa urusannya sama lu? Betul? Ini yang namanya kalau mau dipakein dalil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan gol bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku turunkan, yang aku berikan. Apa anugerah rahmat yang Allah berikan kepada hamba? Yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini jelas kok. Yang namanya rahmat Allah yaitu Sayyidina Muhammad. Kasih sayang Allah ya Sayyidina Muhammad. Yang setiap kemuliaan diletakkan kepada Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ini adalah kemuliaan yang Allah titipkan kepada Rasulullah. Dan umatnya Nabi terangkat kemuliaannya. Ummatu khairul umam. Sebaik-baiknya umat adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, beruntung nggak jadi umat Rasulullah? Senang nggak jadi umat Nabi? Kalau sesuatu yang disenangkan, kira-kira saya mau tanya nih. Saya mau tanya, di sini subuh jam berapa? Sholat subuh jam berapa? 11:30. Ada yang jam 7 ada? Jam 8 ada? Kalau seseorang yang namanya cinta itu kan ada pengorbanan, betul? Kira-kira orang yang ibadah capek apa enggak? Capek enggak? Karena dunia tempatnya capek. Mau nggak capek? Mati. Akhirat itu tempat istirahat. Saya pernah tanya sama guru saya Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Saya dari 2017 sampai 2000 sekarang 2023 nggak boleh berhenti sama Habib dakwah terus. Saya bilang, Habib gantian dong Bib, Rifki capek Bib. Rifki gantian deh jagain pondok, kasih mantu Habib yang berangkat, biar Rifki yang duduk sendiri deh di pondok, nggak apa-apa. Jawaban beliau apa? Apa Ki? Capek. Iya Bib capek. Entar kalau udah mati baru istirahat katanya. Saya pikir benar-benar apa sih urusannya capek sama mati? Ternyata orang hidup di dunia ini mencari amal kebaikan, betul? Untuk kemati. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan mati. Kapan tinggal tunggu waktunya. Makanya Nabi ngajarin kita nih, setiap manusia itu kalau udah mau datangnya kematian tuh dikasih ciri-cirinya. Dikasih ciri-ciri kita sebelum mati. Yang pertama, nih biar denger nih, demam. Pernah demam? Pernah demam? Tanda mati. Gigi putus.
Gigi copot, tanda mati. Uban, ada uban, tanda mati. Nabi udah ngajarin kita, tanda kematian udah datang. Ini yang bahaya yang sekarang. Udah ubanan masih tetap pakai legging. Ada nenek-nenek di sini yang begitu ada? Ada nggak? Ibu sekarang bagus-bagus, cakep-cakep pada pakai kerudungan. Rapi-rapi luar biasa. Besok nyapu depan rumah kerudungannya pakai PA. Pakai kerudungannya, auratnya dijaga, jangan main dibuka. Kenapa? Satu helai rambut perempuan dapat memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga paman dari ibu atau dari ayahnya, yang keempat putranya. Hati-hati bu, hati-hati. Lihat laki-laki paling banyak di sorga. Kenapa? Lihat tuh, muka-muka teraniaya oleh istri. Bu, saya ngomong begini bukan saya sentimen sama perempuan, jujur, karena saya cintanya sama perempuan. Ibu saya perempuan, istri saya perempuan. Kalau saya cinta sama laki-laki kan saya belok, betul nggak? Makanya bu, ibu mau masuk surganya gampang nggak? Mau masuk surga gampang nggak? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Lihat Nabi setiap perintah apa aja sama Siti Aisyah pasti iya. Siti Khadijah bu lagi sakit 3 bulan nggak bangun-bangun. Begitu dengar Nabi mau pulang, itu Siti Fatimah dipanggil, ya Fatimah, hias wajahku, dandanin. Ada apa wahai ibu, engkau sakit? Dandanin. Kenapa? Sebentar lagi ayah mau pulang. Begitu ketok pintu, betul Nabi ada di depan pintu. Yang lari Siti Khadijah bangun dari sakitnya, buka pintunya, cium tangan Nabi, ya Rasulullah silakan masuk. Mau minum apa? Teh ya Rasulullah, saya bikinin teh. Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, saya nggak lama-lama. Tolong ya Rasulullah sebentar aja cicipin. Dibikinin teh, lalu disuguhin. Yang lagi sakitnya seorang istri nggak mau dilihat oleh suaminya Sayyidina Muhammad SAW. Beda nggak pak sama bini kita? Pak, istri sakit dikit koyok sampai 3 biji, betul nggak? Bapak terakhir ditemenin ibu dandan kapan pak? Awal nikah. Hah? Awal nikah? Malam pertama? Bu, oi. Ada hadis Nabi mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Tahu pelacur? Pernah jadi pelacur? Sama istri, sama suami maksudnya? Pernah nggak? Nggak pernah. Ini berarti bukan berarti saya ngomong begini ibu langsung terpulang dandan terus mangkal, enggak. Jangan begitu ya. Jadi pelacur buat siapa? Buat suami. Ibu tahu pelacur yang dijual apa bu? Bapak diam ya. Diam. Lu kalau ngomong ketahuan lu. Diam. Gue lagi nyelamatin laki-laki nih. Diam. Bu. Tahu yang dijual pelacur apa? Apa? Apem, PA. Apa yang dijual pelacur? Ada yang bilang sorabi, ada yang bilang apem. Nih saya lurusin nih. Tahu pelacur kan? Kalau pakai baju bagaimana? Seksi. Pakai rok. Buat siapa? Buat narik pelanggan. Pelacur berdiri di depan pintu, manggil laki-laki, dipanggilnya apa? Sayang, sini. Begitu datang dipegang tangannya, digenggam, digandeng. Mau duduk di mana? Mau duduk di sofa atau di bartender atau mau saya pangku?
Ini pelacur, ini pertanyaannya. Begitu duduk di sofa ditanya lagi, mau minum panas atau mau minum dingin atau mau dipanas dinginin. Begitu dipanggil ambil waiter, sini bikinin yang dingin-dingin. Dia gelendotan sama lakinya. Dia bilang, kerja di mana? Capek Ya ampun, kelihatan banget capeknya. Yang dijual apa? Apa? Perhatian. Pelacur yang dijual perhati. Ibu perhatian gak sama bapak? Perhatian gak? Maaf, bapak kerja gak? Yang namanya laki-laki kalau kerja pagi pulang sore ngelihat perempuan udah dandan capeknya tuh gak bakal dibawa masuk ke dalam rumah, ditaruh di pagar. Betul gak? Betul gak? Yang namanya laki-laki kalau udah ngelihat perempuan denok, demplon, semok, dandan cantik, wah istiqomah matanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Istiqomah, kenapa? Karena yang di rumah nggak pernah dandan. Ibu dandan, pakai lipstik. Nih malam mulai nih, ya, nih malam mulai. Pakai lipstik kalau bisa muter. Senengin, senengin yang laki, senengin. Paham ya? Ini diajarin sama Nabi, Bu. Ibu mau sabar masuk surga. Ada Siti Asia, punya suami siapa? Gak usah kesini dong Firaunnya. Siapa? Saya mau tanya, ibu sabar nggak ngadepin suami? Alah, bohong banget loh. Di sini ada nggak yang suaminya kayak Firaun? Ada? Ngaku Tuhan gitu? Bu, maaf. Sebentar ya, gue lagi nyelamatin laki-laki nih. Mudah-mudahan laki-laki pulang dari sini makin dimanja sama istrinya. Insya, ibu kalau mau sabar aja. Bib, suami saya temperamen emosian, sabar. Sayyidina Umar bin Khattab punya istri, galak. Tapi apa Sayyidina Umar lakukan? Enggak. Sabar Sayyidina Umar. Tahan ngadepin istri rewel. Pak, maaf, kalau perempuan rewel itu udah kodrat. Karena perempuan itu sehari semalam 20.000 kata. Dikasih sama Allah 20.000 kata sehari semalam. Laki-laki kalau ngomong cuma 10.000. Jadi kalau suami diajak ngomong sama ibu pelan-pelan ngomongnya, Bu, yang udah makan belum? BLM. Wajar, kenapa? Karena memang laki-laki modelnya begitu, nggak bisa pandang lebar. Pulangnya hati-hati ya, oka. Betul nggak? Karena laki-laki modelnya begitu, nggak bisa panjang lebar. Apalagi ibu kalau udah dandan cantik di hadapan suami terus ditanya, yang aku udah cantik belum? Nih istri nanya nih, jawab, udah gitu loh. Terus ibu mau ngarepin, ih kamu cantik bak bidadari. Gak bakalan laki begitu. Gak bakalan. Kenapa? Karena laki-laki itu wajib omongannya dikit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW dalam Isra wal Mi'raj diunjukin surga dan neraka. Saat dibukakan neraka, yang dia lihat adalah Nabi SAW, yang dia lihat adalah perempuan. 3 hari 3 malam gak berani makan Nabi, nangis tiap hari. Sampai Siti Fatimah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tidak makan? Ya Fatimah, aku diperlihatkan tentang neraka yang isinya paling banyak umatku adalah perempuan. Bu, karena apa? Karena durhaka kepada suaminya. Bu, Ibu, Bu, maafin ya, saya ngomong begini karena saya betul-betul saya nggak mau cuman kita kumpul di dunia seperti ini bareng-bareng, kita mau kumpul di surga sama-sama. Insya Allah, coba jalanin sunnah-sunnah Nabi, coba lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi adalah manusia yang paling sempurna. Ada yang ngomong, datang kepada saya, Bib, Nabi kan manusia biasa,
Mau ngapain kita terlalu memuliakan Nabi? Saya jawab, Nabi manusia, tapi Nabi bukan manusia biasa. Dari mana? Orang Nabi makan kita makan, orang Nabi tidur kita juga tidur. Oh gitu, baik. Ini kira-kira dijawab jangan nih? Jawab jangan. Dia nyaut, kan sesuai dari firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Baik, terusin dong ayatnya, jangan cuma sampai di situ. Betul apa kata Allah, Nabi adalah seorang manusia dari golongan kita, sama kita. Kita punya waktu 24 jam, betul? Nabi punya waktu berapa? 24? 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai bagi-bagi senda gurau, ziarah, taklim, ngobrol, silaturahmi. 1 jamnya Nabi masih dihitung ibadah. 24 jam Nabi beribadah kepada Allah. Nah kita dikasih waktu 24 jam, 23 jam kita lalai kepada Allah, 1 jam kita bermaksiat kepada Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sama enggak kita sama Nabi? Sama enggak kita sama Nabi? Yang pertama. Yang kedua, Nabi bukan manusia biasa. Nabi adalah manusia yang sempurna. Alasannya bagaimana? Satu waktu Nabi kalau mengeludah ngedaham. Saat ngedaham Nabi, sahabat tangan semua datang ke wajah Nabi. Siapa tangan duluan datang, itu ludah ditaruh di tangan. Disapu sama sahabat, diusap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Neraka, murtad, kafir? Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah Nabi berkah. Ludah lu sama kita ludahnya sama Nabi. Jangan disamain kita sama Nabi. Maaf, ibu pernah minum 1 gelas, bapak pernah minum 1 gelas. Pernah? Kira-kira kalau 1 gelas ini 80 orang habis nggak nih? Habis nggak? Belum sampai 80 pasti habis, betul? Satu waktu Abu Hurairah kepala Ahlus Suffah, ngelihat Ahlus Suffah lagi pada kelaparan, minta kepada Sayyidina Abu Bakar, gak ada makanan. Minta kepada Sayyidina Umar, gak ada makanan. Yang begitu dia lihat adalah Rasulullah. Ini saya singkat ceritanya aja. Begitu ngelihat Rasulullah, ya Rasulullah, ada makanan nggak di rumah? Ada apa wahai Abu Hurairah? Karena di dalam rumah, di dalam Ahlus Suffah belum pada makan. Ya Aisyah, ada makanan nggak? Ada ya Rasulullah, cuman ada 1 mangkuk air susu. Bawa keluar, diambil sama Nabi, dipegang sama Nabi, disuruh minum Ahlus Suffah 80 orang. Terus dikasih ke Siti Aisyah, terus dikasih ke Abu Hurairah, sampai kenyang, sampai diminum sama Nabi, habis dari tangan Nabi. Kira-kira tangan Nabi berkah nggak ya? Kira-kira kita ngasih makan siapa? 1 tangan, 1 gelas bisa ngasih 80 orang. Sama nggak kita sama Nabi? Itu yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, di mana Nabi betul manusia tapi beda dengan kita. Kita diajarin nggak tentang buang air? Dengan gimana sunnahnya Nabi diajarin nggak? Ada sunnahnya, berarti Nabi buang air, betul? Saat Nabi buang air besar, Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi. Kita siapa yang makan? Hah? Lele aja masih ngelepet. Lah kangkung ngikut masih keluar itu. Beda nggak kita sama Nabi? Jadi kita bisa disamain sama Nabi. Satu waktu Nabi kalau mau zuhur tidur dulu. Tidur 20 menit, 30 menit. Ahli Arab ini panas luar biasa. Jubah Nabi terangkat, keringat Nabi netes. Dijagain pakai botol sama sepupu Nabi. Begitu dijagain, Nabi bangun, Nabi ditanya sama Nabi, ini apa? Keringatmu ya Rasulullah. Buat apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah.
Minyak wangi, keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat elu. Masih mau sama juga kita sama Nabi. Di mana letak samanya? Beda. Demi Allah, beda luar biasa. Kenapa? Karena Nabi pernah ridha sakit kaki buat siapa? Untuk umat. Ibadah buat siapa? Untuk umat. Agar dosanya diampuni, agar semua pahala diberikan kepada setiap umat. Tidak ada keluar kecuali Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Yang insya Allah di malam ini pembuktian cinta kita kepada Sayyidina Muhammad SAW.